Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati, NIM 202180033 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan dosen pengampu Ibu Nur Azizah, Sarjana Sains dan Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat dengan judul Sistem Pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Organ-organ pada sistem pernapasan dibedakan menjadi organ sistem pernapasan atas dan organ sistem pernapasan bawah. Organ sistem pernapasan atas terdiri dari rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Kedua, sinus adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup. Yang ketiga yaitu laring, adalah ruang kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Selanjutnya, organ sistem pernapasan bagian bawah terdiri dari yang pertama tenggorokan. Kemudian bronkus kiri dan kanan adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronkiolus. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah diafragma, adalah otot pernapasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian, sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, ketika Anda menarik napas atau disebut dengan inspirasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan mengeluarkan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung. Lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung, disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Napas atau respirasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu respirasi internal dan respirasi eksternal. Respirasi internal merupakan proses masuknya oksigen dari dalam darah ke jaringan atau sel dan keluarnya karbon dioksida dari jaringan atau sel ke dalam darah. Oksigen yang masuk ke dalam sel akan digunakan untuk proses oksidasi yang menghasilkan energi. Proses respirasi berlangsung pada organ sel yang disebut mitokondria dan terjadi melalui 4 tahap reaksi, yaitu 1. Tahap glikolisis, yaitu terjadi penguraian glukosa melalui beberapa tahap menjadi asam pirufat. Yang kedua, tahap antara glukolisis dan siklus Krebs adalah terjadinya pelepasan karbon dioksida dan asam pirufat membentuk senyawa asetat. Kemudian yang ketiga, tahap siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat, di mana asam asetat akan diubah menjadi karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah tahap sistem sitokrom, yaitu hidrogen dari aseptor yang satu ditransfer kepada aseptor yang lain, kemudian pada sitokrom dan akhirnya kepada oksigen membentuk air. Pada transfer tadi dihasilkan energi yang akan ditangkap oleh ADP menjadi ATP. Sedangkan respirasi eksternal merupakan proses masuknya oksigen dari udara luar melalui alat pernapasan ke dalam darah dan keluarnya karbon dioksida dan air dari darah ke alat pernapasan.
dilihat dari proses pengambilan udara pernapasan, ada dua macam respirasi, yaitu pernapasan perut, di mana prosesnya dimulai dari berkontraksinya otot diafragma sehingga diafragma mendatar dan rongga dada menjadi besar. Akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua, pernapasan dada adalah pernapasan yang prosesnya dimulai dari berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk terangkat. Akibatnya rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi mengecil. Akibatnya udara luar akan masuk ke dalam paru-paru. Beberapa penyakit yang sering menyerang paru-paru dan sistem pernapasan diantaranya adalah batuk, radang tenggorokan, asma, flu, pilek, TBC, polip, kanker paru-paru, paru-paru basah, dan serak. Untuk menjaga kesehatan paru-paru dan sistem pernapasan, maka hindarilah berada pada tempat yang berdebu dan berudara kotor. Bila sedang lelah dan kepanasan, hindari minum minuman yang sangat dingin. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Buatlah ventilasi dan pencahayaan yang baik pada rumah. Jangan merokok, istirahat, dan bekerja seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.